Halo anak-anak dan teman-teman semua, Om Swastiastu. Hari ini Miss Nesi mau berbagi pengetahuan tentang ajaran Tri Pramana. Ajaran Tri Pramana adalah ajaran yang mempelajari tentang 3 kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Tri Pramana terdiri dari 2 kata, Tri dan Pramana. Tri yang artinya 3 dan Pramana yang artinya kemampuan. Jadi, Tri Pramana artinya adalah 3 kemampuan yang dimiliki oleh manusia, yakni Sabda, Bayu, dan Idep. Nah, kalau manusia memiliki Tri Pramana, lalu bagaimana dengan tumbuhan dan juga hewan? Tumbuhan dan hewan juga diberikan kemampuan oleh Sang Hyang Widiwasa. Hanya saja, jumlah dan kesempurnaannya tidak sama dengan manusia. Pada hewan, kemampuan yang dimiliki hanya 2, yakni Bayu dan Sabda, yang disebut dengan Dwi Pramana. Dan pada tumbuhan, hanya memiliki 1 kemampuan, yakni Bayu, yang disebut dengan Eka Pramana. Yuk kita bahas satu persatu apa saja sih pengertian dari Sabda, Bayu, dan Idep. Yang pertama adalah Sabda. Sabda artinya kemampuan untuk berbicara atau bersuara. Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa memberikan kemampuan ini kepada manusia agar manusia dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dengan adanya kemampuan ini, manusia juga dituntut agar mampu mengendalikan setiap perkataannya, agar sejalan dengan ajaran Dharma. Seperti yang terkutip di dalam kitab Saras Camuscaya, perkataan yang maksudnya baik dan diucapkan dengan baik pula, maka akan menimbulkan kebahagiaan dan ketentraman hati. Tetapi sebaliknya, ketika perkataan penuh dengan maksud yang baik, tetapi diucapkan dengan penyampaian yang salah, maka akan menimbulkan sakit hati. Nah, kutipan ini menjelaskan bahwa kita hendaknya sebagai manusia selalu menyesuaikan maksud dan juga cara penyampaian kita. Karena ketika kita memiliki maksud yang baik, tetapi cara penyampaian kita tidak baik, maka kita bisa jadi menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua adalah Bayu. Bayu adalah kemampuan bergerak dan hidup. Dalam bagian ini, Bayu diberikan kepada semua makhluk di alam semesta. Manusia, hewan, dan tumbuhan semua diberikan kemampuan untuk bergerak dan hidup. Hanya saja, pada tumbuhan, gerak yang diberikan sangat terbatas dan mampu terjadi karena bantuan alam. Sedangkan pada manusia dan hewan mampu bergerak secara aktif dan berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Sang Hyang Widiwasa memberikan kemampuan ini kepada manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Seperti yang terkutip di dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 8. Bekerjalah seperti apa yang sudah ditentukan. Bekerja lebih baik daripada tanpa bekerja. Dan tubuh juga tidak akan terpelihara dengan baik tanpa bekerja. Dalam kutipan ini dijelaskan bahwa hendaknya kita sebagai manusia untuk selalu bekerja. Karena dengan bekerja, kita akan mampu memenuhi kebutuhan. Dan ketika tubuh kita bergerak, maka tubuh kita akan sehat. Lebih sehat daripada tubuh yang tidak melakukan pergerakan sama sekali. Yang ketiga adalah Idep. Idep adalah kemampuan untuk berpikir. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Sang Hyang Widiwasa. Manusia diberikan kemampuan untuk berpikir. Manusia mampu menuntut pengetahuan apapun, mencari ilmu pengetahuan apapun. Manusia juga mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Anak-anak dan juga teman-teman, di dalam ajaran Tri Pramana ini
kita diajarkan untuk selalu bersyukur, karena kita sudah dilahirkan menjadi makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Karena hanya manusia yang diberikan kemampuan untuk berpikir. Manusia yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Manusia juga mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, hanya manusia juga yang mampu mengendalikan sabda, bayu, dan idep. Ketika kita sudah mampu mengendalikan ketiganya, maka kesejahteraan secara lahir dan batin dapat kita capai. Nah, anak-anak dan juga teman-teman, itu tadi penjelasan Miss Nessy tentang ajaran Tri Pramana. Semoga penjelasan dan materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Miss tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.